Hai hai hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Rizka Andi Sylvia Devi dalam konten edukasi Tajwid Wonder, ciptakan keajaiban setiap bacaan. Nah, sebelum kita belajar tentang Tajwid Wonder, kita harus mengenal huruf hijaiyah terlebih dulu. Nah, ada yang tahu apa huruf hijaiyah itu? Huruf hijaiyah yaitu merupakan huruf penyusun kata dalam Al-Quran. Nah, huruf hijaiyah ini itu ada 30. Nah, nanti kita nyanyikan huruf hijaiyah bersama-sama. Nah, ayo. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, da, wa, za, sin, shin, sad, da, ba, ra, in, ba, ta, lam, mim, waw, ha, alif, lam, dan iya. Nah, setelah tadi kita sudah mengenal apa itu huruf hijaiyah, ada beberapa huruf hijaiyah dan apa saja huruf hijaiyah itu, kita akan masuk ke dalam Tajwid Wonder. Nah, Tajwid Wonder ini adalah ciptakan keajaiban dalam setiap bacaan. Nah, dalam membaca Al-Quran itu ada tata cara pembacaan yang benar. Nah, tata cara pembacaan Al-Quran dengan benar yaitu kita akan mengenal tajwid. Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang hukum bersukun atau tanwin. Nah, jadi hukum bersukun atau tanwin itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada ikhlas, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada idgham biguna, yang keempat ada idgham bila guna, dan yang terakhir yaitu ada ikhfa. Nah, kan hukum bersukun itu ada 5. Yang pertama adalah ikhlas. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan rincikan apa itu ikhlas, apa itu idgham biguna, apa itu idgham bila guna, dan yang terakhir apa itu ikhfa. Apa sih yang dimaksud dari kelima hukum bersukun atau tanwin ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, hukum bersukun atau tanwin yang pertama yaitu ada ikhlas. Nah, ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Satu huruf ya ini bertemu dengan huruf ba. Itu dinamakan ikhlas. Nah, cara membacanya yaitu suaranya itu menjadi mim sukun. Nah, jadi ikhlas ini itu harus dibaca dengung dan panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nah, contoh ya dari cara membacanya yaitu mim ba'di. Nah, ini kan ada nun sukun bertemu dengan ba. Jadi ini cara membacanya menjadi mim sukun. Jadi mim ba'di. Nah, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Itu atau 2 ketukan. Jadi cara membacanya mim ba'di. Hukum bersukun atau tanwin yang kedua adalah idgham. Nah, idgham adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6. Apa saja yaitu hurufnya? Hurufnya yaitu ada 6. Ini ya. Hurufnya ada hamzah, ha, ha, kha, ain, dan win. Nah, jadi hukum idgham ini itu harus dibaca jelas. Contohnya yaitu idgham. Nah, ini kan ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Jadi ini harus dibaca jelas. Contohnya yaitu idgham. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada idgham biguna. Nah, idgham biguna itu merupakan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu
Iya. Nah, jadi ini dibaca jumlah satu alif atau berharokat. Nah, iya dulu. Yang keempat yaitu ada idgham bila guna. Nah, yang tadi itu kan idgham bi guna, sedangkan yang sekarang adalah idgham bila guna. Nah, idgham bila guna yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dua, yaitu ada lam dan ro. Nah, jadi idgham bila guna ini itu suaranya kalau dibaca itu akan menjadi lam atau ro. Nah, contohnya ya, yaitu ada mirrabbikum, yaitu ada nun sukun bertemu dengan ro. Jadi nun sukunnya ini tidak dibaca tapi langsung masuk menjadi ro. Jadinya jadi mirrabbikum. Hukum nun sukun atau tanwin yang terakhir yaitu ada ikhfa. Nah, ikhfa merupakan apabila ada nun sukun atau tanwin akhir pun bertemu dengan salah satu huruf 15. Nah, huruf 15 tadi ini adalah kecuali huruf yang sudah saya jelaskan di hukum-hukum sebelumnya tadi. Nah, yaitu di sini ada ta, jim, dal, dal, za, sin, shin, shod, do, to, do, fa, dan kaf. Nah, jadi cara membaca ikhfa itu harus dibaca sama. Nah, untuk panjangnya yaitu ada satu alif atau berharokat. Nah, bagaimana sih cara membaca samar itu bagaimana? Samar itu biar tidak bingung, biar tidak jelas. Jadi bacaan samar ini itu adalah bacaannya itu mengikuti huruf yang telah dimasuki yang 15 ini. Jadi contohnya yaitu yunfiquna. Nah, yunfiquna ini tuh kayak dengung, tapi huruf nun sukunnya itu dengungnya itu masuk ke dalam huruf fa. Jadi yunfiquna gitu. Kalau ini berarti mengikuti kasrah tanwin bertemu dengan qaf. Jadi bacanya syai'un qadir. Jadi kita itu siap-siap untuk membaca huruf setelah ini, setelah nun sukun atau tanwin ini. Jadi kalau ini itu berarti kita persiapan untuk membaca qaf. Jadi syai'un qadir. Kalau ini berarti persiapan untuk membaca fa. Jadi yunfiquna gitu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat memahami tadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin? Nah, sekarang Ibu mempunyai sepenggal ayat yang dimana ayat ini itu mengandung hukum tajwid yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, mari kita mencari hukum bacaan yang ada di dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat yang 17 ini. Nah, jadi mari kita belajar bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Nah, ini jadi kita mulai dari sini. Summun bukmun. Nah, ini kan ada dengung ya. Dengungnya satu alif atau dua harokat. Nah, kenapa ini dengung? Ini bacaan apa tadi? Ini merupakan bacaan ikhlas karena ada dengan tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi ini dinamakan bacaan iqlab. Nah, kemudian lanjut sukun umyun. Nah, ini kenapa kok ini dibaca jelas? Karena ada dengan tanwin bertemu dengan huruf ain. Jadi ini merupakan bacaan apa tadi? Bacaan idgham. Nah, kemudian lanjut umyun fahum. Nah, ini kenapa kok ini dibaca dengung tapi tidak dengung, jelas tapi tidak jelas? Ini berarti bacaan apa? Yaitu bacaan yang sama. Tadi apa yang sama? Penjelasan terakhir tadi. Nah, benar. Yang sama itu adalah bacaan ikhfa. Kenapa disebut bacaan ikhfa? Karena ada dengan
tanwin bertemu dengan huruf fa. Jadi dibacanya sama. Dengan maminya ini persiapan membaca huruf fa. Jadi umyum fahum la yarji'un. Jadi ini merupakan hukum bacaan ikhfa. Nah, lanjut fahum la yarji'un. Apakah ada lagi huruf dhamma tanwin, kasrah tanwin, fathah tanwin atau nun sukun? Tidak ada ya. Jadi dalam gelaran surat Al-Baqarah ayat 17 ini terdapat tiga hukum bacaan, yaitu tiga hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu ada ikhlas, izhar, dan ikhfa. Baik, sekian materi dari saya mengenai tajwid hukum bacaan nun sukun atau tanwin.